Pasangan calon atau paslon Bupati Wayan Siase dan Wakil Bupati Badung, Putu Alitian Dinata atau Suya Dinata menghadiri dialog ekonomi yang digelar Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Kabupaten Badung di Hotel Made Sempidi, Jumat 15 November 2024. Pada kesempatan itu, Suya Dinata komit akan memberikan penghargaan dengan program-program konkret kepada sektor dan pelaku pariwisata yang selama ini memberikan kontribusi besar bagi pendapatan asli daerah atau PAD Badung. Acara tersebut dibuka PLT Bupati Badung Ketut Suyase. Hadir juga Ketua Kadin Badung Putu Gede Putra Atnyana, utusan organisasi di bawah Kadin seperti Asita, REI, PHRI, Gapensi, serta IWAPI. Secara keseluruhan, acara tersebut dihadiri ratusan pengusaha di bawah Kadin serta undangan lainnya. Ketua Kadin Badung Putu Gede Putra Atnyana menegaskan acara ini digelar untuk mengetahui visi misi calon Bupati Badung, terutama di sektor ekonomi. Selain itu, pihaknya berharap asosiasi profesi yang ada di Badung seperti PHRI, REI, Gapensi diberi kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan Badung. Dialog ekonomi dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama menampilkan paslon nomor urut 1 Suya Dinata dengan moderator Cokorde Dalem Dahana yang juga dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana. Pada sesi kedua yang dimulai sekitar pukul 13, dialog ekonomi menampilkan paslon Adi Cipta. Dalam kesempatan tersebut, calon Bupati Wayan Siase dan Wakil Bupati Putu Alitian Dinata menggeber visi misinya di bidang ekonomi. Suyase menegaskan visi misinya jelas membuat masyarakat Badung sejahtera, bahagia, dan merata. Lagi dengan kehadiran Kadin seperti sekarang ini dengan stakeholder yang hadir pada hari ini, terlepas dari perbedaan pilihan, kita harus apresiasi tinggi memberikan kesempatan kepada semua calon yang untuk melakukan segala sesuatu. Yang jelas kami, apa yang disampaikan tema menuju Badung yang inklusif dan lain sebagainya itu kita tidak terlepas dari juga bagian dari visi kami Suya Dinata menuju Badung yang sejahtera, bahagia, dan merata. Ya, karena semua itu kami lakukan melihat situasi fenomena di masyarakat Badung yang tidak semuanya mendapatkan suatu kesejahteraan, kebahagiaan yang merata itu. Mungkin di dalam yang bahasa merata itu adalah masyarakat Kramo Badung, di antaranya stakeholder, pengusaha, UMKM, dan lain sebagainya yang tidak merata mendapatkan perhatian, ya, sense of belonging-nya dari pemerintah Kabupaten Badung sebelumnya. Kita harus akui, artinya segala sesuatu, siapapun pemimpinnya, tujuannya untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakatnya, tentunya harus merata. Bahagianya itu betul-betul tulus dari dalam, lahir dan batin. Maksud kami itu tidak hanya membahagiakan masyarakat Kramo Badung atas namanya, tapi kelompok golongan tertentu yang diberikan kebahagiaannya dan tidak merata. Sementara Cawagup Putu Alitian Dinata merinci program unggulannya, yakni memberikan 1 miliar rupiah per banjar adat, 2 miliar rupiah per desa adat, 150 juta rupiah per subak, pendidikan gratis untuk sekolah negeri dan swasta, kesehatan gratis, santunan kematian 25 juta rupiah, serta 2 juta rupiah untuk santunan lansia. Satu lagi, beceleng jelang galungan dan daging lain untuk ramo di luar Hindu. Maka dari itu ide-ide yang kami sampaikan nanti kita akan kombinasikan dengan aspirasi dari Bapak Ibu sekalian yang hadir pada malam hari ini. Baik nanti kita ke depan, walaupun kita sudah memiliki program, jangan bilang nanti baru menyerap aspirasi, tidak, karena visi misi program Suya Dinata ini sudah kami kaji, sudah kami diskusikan baik secara akademis, politik, sosial, budaya. Maka dari itu frame-nya adalah visi-visi kami sekali lagi yang mengacu pada perekonomian ini adalah menuju masyarakat Badung sejahtera, bahagia, dan merata. Yang dimana kesejahteraan itu masyarakatnya adalah bagaimana dia, seperti ini bahasanya, dapat menghidupi kebutuhan secara layak. Itu kata sejahtera. Kemudian sebelum kami mengajak menuju pada kebahagiaan, kami mengajak Bapak Ibu sekalian ke Nyamin Manten. Dan kemudian konsep pemerataan ini yang penting memulai dari seluruh infrastruktur, bukan infrastrukturnya saja, sumber daya manusianya itu juga harus diberikan pemerataan.
Di depan Tuhan manusia sama, di depan pemerintah manusia sama. Selanjutnya, moderator memberikan kesempatan kepada anggota Kadin untuk mengajukan pertanyaan maupun tanggapan terhadap visi misi Suyadinata di sektor ekonomi. Salah satunya datang dari Ketua Asita Bali, Putu Winastra. Menurutnya pariwisata saat ini memberikan kontribusi hingga 85% bagi pendapatan Badung. Walau begitu, hingga kini tidak ada program spesifik yang dilakukan untuk pelaku pariwisata. Dana-dana menurutnya banyak digelontor kepada kepentingan lain di luar pariwisata. Menjawab ini, Wayan Siase memastikan tidak akan mengabaikan sektor dan pelaku pariwisata. Jika paslon Suyadinata diberi kesempatan memimpin Badung, pihaknya menggaranti bahwa sektor dan pelaku pariwisata akan dirangkul dan akan memberikan reward kepada sektor pariwisata. Artinya beliau menyampaikan hal itu karena pernah dalam konteks kepemimpinan yang masih sekarang ini, berarti beliau menyampaikan unek-uneknya. Nah, kami ini bagian dari calon yang akan tentunya melakukan segala sesuatu sesuai dengan harapan Bapak, bukan lifestyle. Nah, berarti Pak belum mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan Pak harapkan di kepemimpinan sebelumnya. Maka karena kami bagian dari pasangan Suyadinata, harapan kami beri kami kesempatan sebagai bupati, sehingga kami yakin segala sesuatu yang Pak sampaikan akan bisa terwujud. Kamu ambil tapi kamu belum dapat berikan segala sesuatu yang spesial, itu benar Pak? Itu kepemimpinan yang lalu Pak. Boleh buktikan pemimpin yang akan datang. Saya garantinya Pak, saya akan selalu ajak duduk bersama. Saya kemarin bertemu, mohon maaf, Pak Jokowi, malu kita pariwisata Badung begitu besar. Masa trotoarnya masih kelasnya, ya mohon maaf, kelas yang standar. Belilah ya, mungkin Abu pernah lancong keluar, jarang Pak, nggak pernah, pribadi saya nggak punya apa. Artinya carilah, artinya misalnya trotoar yang berkelas, yang mencerminkan reward pada pariwisata. Begitu pula ya adanya, misalnya mohon maaf, misalnya kecil aja toilet-toilet itu yang ada di akomodasi wisata sudah kamu benahin enggak? Berstandar internasional enggak? Nah, apalagi jalan, kabel Pak, kabel listrik itu Pak, kalau saya jadi Pak ya, saya tanam di bawah semua Pak. Boleh buktikan Pak. 1 tahun pertama kabel di akomodasi wisata Kuta Selatan, Kuta dan Kuta Utara, saya garansi 1 tahun pemerintahan kami di bawah Pak. Tidak ada lagi pulau 1000 kabel Pak ya. Pulau 1000 kabel tidak ada lagi. Itu komitmen saya. Dan mengenai hal-hal yang lain, tentunya sampah itu berkaitan Pak. Sampah Pak, karena sampah yang Pak manfaatkan di akomodasi wisata, begitu pula semua dasarnya dari hulu ya. Hulu itu artinya dari rumah tangga, desa, dan apalagi sampah-sampah pariwisata yang sangat bermanfaat sebenarnya. Ini harus dikelola dengan baik, karena bagaimanapun gimana kita pariwisata yang bagus, ternyata sampah dan lain sebagainya berserakan. Kami sekali lagi akan maksimalkan segala sesuatu, akan kami kembalikan uang APBD ini yang sudah diberikan oleh stakeholder dan masyarakat, akan kembalikan segala prioritas kepada masyarakatnya sendiri dulu di Bandung sebelum memberikan daerah lain Pak. Gimana Pak? Pak, tidak mungkin dibilang nggak ada dana promosi Pak, tapi dana bansos Pak bisa Pak, terkelungkung, Kadang-Asem tidak masuk akal Pak. Ya, ayo kita argumen politis dan sejauh mana kita implementasi. Kalau kita semua masyarakat seperti yang saya sampaikan merata itu, termasuk penyumbang PAD, termasuk masyarakatnya, semua kita harus berikan yang terbaik. Paslon Suyadinata juga memastikan akan menjalankan sejumlah program untuk mengurai kemacetan, sebab kemacetan menjadi momok di sektor pariwisata. Untuk ini pihaknya akan membuat sejumlah shortcut maupun pembuatan jalan baru. Pihaknya juga akan memperlebar jalan-jalan desa untuk bisa dilalui wisatawan. Satu lagi, Suyadinata akan merangkul pelaku-pelaku pariwisata dalam menjalankan program-program pemerintah. Masalah-masalah lain seperti sumber daya manusia, masalah air di Kuta Selatan, adanya indikasi insinyur luar negeri beroperasi di Bali, semuanya dijawab dengan gamblang oleh paslon Suyadinata. Karena itu peserta dialog ekonomi berharap paslon Suyadinata bisa terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Badung 2025-2030. Kabar Bali Hits mengabarkan.